pemirsa, bencana longsor yang terjadi di Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali menyebabkan 12 orang meninggal dunia. Hingga kini aparat kepolisian dibantu warga setempat masih terus melakukan evakuasi korban. Kejadian yang menimpa 3 desa ini terjadi akibat cuaca ekstrim yang belakangan ini terjadi beberapa hari. Hingga kini 7 korban di desa Songan sudah dievakuasi ke posko bencana dan akan dipindahkan ke lokasi pemakaman. Selain itu, di lokasi pemakaman juga telah dibangun tenda sambil menunggu hari baik sesuai tradisi adat untuk selanjutnya dimakamkan. Sementara itu di desa Awan, hingga saat ini terdata 4 orang meninggal dan jenazah masih disemayamkan di Puskesmas Awan. Untuk desa Sukawana dilaporkan 1 orang meninggal dan masih proses identifikasi. Demikian headline news, sesaat lagi Metro Siang hadir untuk Anda menyaksikan News Update bersama saya Julita Telomanua. Pemirsa, hingga kini banjir bandang di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat meluas hingga 6 kecamatan dengan ketinggian mencapai 1 meter. Akibat curah hujan yang tinggi dan pasangnya air laut menyebabkan banjir bandang ini meluas. Beberapa daerah yang terdampak langsung seperti di Kecamatan Moyo Utara, Moyo Hilir, Empang, dan Tarano. Total warga yang terdampak banjir ada 29.000 warga lebih. Sebagian ada yang memilih tinggal di rumah, namun banyak juga warga yang mengungsi di tempat yang telah disiapkan pemerintah daerah dan BPBD. Selain merendam rumah penduduk, banjir bandang juga merendam 175 hektar sawah yang sudah ditanami padi di Kecamatan Moyo Utara. Lembaga pemasyarakatan kembali diterpa isu tak sedap terkait penanganan narapidana kasus korupsi. Setelah sebelumnya dihebohkan dengan beredarnya foto terpidana korupsi Gayus Tambunan yang tengah berkeliaran di luar lapas, kini 3 orang terpidana korupsi lainnya kembali disebut-sebut juga mendapatkan perlakuan istimewa. Laporan investigasi majalah Tempo menyebutkan ada 3 orang terpidana korupsi yang belakangan diketahui tengah berkeliaran di luar lapas. Mereka yakni mantan wali kota Palembang Romi Herton yang kedapatan mengunjungi sebuah rumah di Jalan Kuningan Raya nomor 101 Kelurahan Antapani Tengah, sekitar 4,5 km dari Sukamiskin pada 29 Desember 2016. Di rumah tersebut dikabarkan tinggal istri muda Romi. Sementara terpidana kasus korupsi pengadaan alat sistem komunikasi radio terpadu atau SKRT, Anggoro Wijoyo, juga dilaporkan berkunjung 4 kali ke apartemen Gateway yang berjarak 3,5 km dari Sukamiskin. Ia kembali ke selnya pada 29 Desember 2016 dengan menaiki mobil pribadi yang dikemudikan oleh seorang wanita. Adapun mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin juga kepergok berada di rumah kontrakan di Komplek Panorama Alam Parahyangan akhir Desember 2016 lalu. Kini Anggoro dipindahkan ke lapas Gunung Sindur Bogor. Sementara 2 koruptor lain juga diketahui akan turut dipindahkan ke sana dalam waktu dekat. Tentu perlakuan istimewa yang diberikan kepada para narapidana korupsi ini banyak mengundang tanda tanya publik. Apakah wajar seorang narapidana korupsi mendapatkan perlakuan istimewa hingga bisa melenggang keluar lapas? Di tengah upaya pemerintah yang tengah galak-galaknya memberantas korupsi dan perilaku korup, serta membuat jera para pelakunya.
Yang jelas, tindakan seperti ini adalah ilegal dan akan mencabik rasa keadilan masyarakat. Dan ujung-ujungnya patut dipertanyakan mengapa tindakan seperti ini bisa terus-menerus terjadi. Tidak mampukah sistem pengamanan dan pengawasan yang ada di lapas untuk mencegah terjadi hal ini? Ada apa dengan para aparatur pengelola lapas sehingga membiarkan tindakan ini? Agaknya kinerja Lapas Sukamiskin patut dievaluasi kembali agar tindakan ilegal dan tidak adil seperti ini tidak terus-menerus berulang. Napi koruptor bisa pelesiran, inilah tema dialog kita pagi ini, dan untuk mengupasnya kini telah hadir di studio pengamat lembaga pemasyarakatan yang juga direktur dari Center for Detention Studies, Ali Aranoval. Selamat pagi, Mas Ari, apa kabar? Baik. Sudah menjadi rahasia umum, kalau kita mau berkunjung ke LP Sukamiskin gitu ya, misalnya harus izin dulu 2-3 hari sebelumnya. Lama-lama dengan kondisi seperti ini kita tahu bahwa izin ini jangan-jangan memang digunakan untuk para pengurus lapas untuk memastikan bahwa orang yang mau kita datangin, yang mau kita jenguk itu ada di lokasi. Benar nggak seperti itu akhirnya? Ya, bisa jadi, karena memang prosesnya kan harus melalui izin. Masalahnya apakah izin itu juga sudah dilakukan sesuai dengan prosedur atau enggak? Itu yang harusnya kita bisa lihat. Tapi kemudian juga banyak yang mengatakan bahwa setiap kali kita datang begitu ya, di hari itu juga pasti akan ada sedikit kendala begitu. Tapi oke, kalau misalnya kita lihat dari banyaknya frekuensi dan juga banyaknya narapidana yang dilaporkan berpelesiran, jika benar hal ini bukan sekedar bersifatnya kasuisis begitu, Anda setuju bahwa ini memang sudah menjadi memang sudah menjadi penyakit di situ? Ya. Saya juga harus melihat dulu bahwa kategori pelesiran ini seperti apa. Karena undang-undang kita juga membuka ruang bagi mereka yang dengan alasan berobat bisa keluar. Alasan berobat itu kalau misalnya harus dilengkapi dengan rekomendasi dokter, bukan? Jadi saya mau katakan dulu bahwa pengeluaran itu ada 4 alasan. Pertama karena proses peradilan, Gayus kemarin itu proses peradilan, makanya dia keluar. Kemudian pemindahan, kemudian karena asimilasi, ada program pembinaan dia harus keluar, dan karena ada alasan penting. Nah, alasan penting ini ada beberapa juga, ada 4. Pertama, karena alasan sakit, dirinya sendiri yang sakit. Yang kedua, keluarganya karena ada yang sakit keras. Yang ketiga, dia akan jadi wali nikah apabila anaknya menikah. Dan yang keempat, masalah waris. Nah, keluarga itu bisa dikategorikan keluarga dekat saja. Iya, hanya untuk Romy Herton misalnya kan habis jenguk istrinya yang sakit di rumah sakit. Nah, itu bisa. Jadi undang-undang peraturan membuka ruang itu. Nah, jadi sehingga banyak orang kemudian memanfaatkan regulasi itu untuk bisa keluar dari dalam lapas. Nah, jadi yang kita akan lihat apakah benar keluarnya itu karena alasan yang dituju atau hanya karena proses yang tidak betul. Ini sepenuhnya domainnya siapa? Kepala lapas? Untuk memberikan izin atau tidak? Semuanya ada di Kalapas, dan mereka sendiri sebenarnya sudah punya protap bahwa misalnya sakit, ya kita ambillah kasus sakit gitu. Sakit, pertama yang sakit akan mengajukan pemeriksaan oleh dokter. Dokter lapas, dokter ini adalah dokter yang ditunjuk oleh menteri. Jadi dokter itu di dalam PP 27 1983 tentang Undang-Undang Pelaksana Pidana itu sudah menyatakan bahwa dokter yang ada di lapas atau rutan itu adalah dokter yang ditunjuk menteri. Nah, dokter ini kemudian memeriksa. Nah, dia memeriksa ini juga ada dasar hukumnya, itu PP 32 bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, ketika mereka mendapatkan pelayanan kesehatan, mereka diperiksa oleh dokter yang tadi. Nah, ketika diperiksa, dokternya itu harus pertama membuat diagnosa yang benar. Gitu. Apabila dibutuhkan perawatan di luar lapas, maka dia akan merekomendasikan kepada Kalapas. Kalapas setelah menerima rekomendasi dari dokter, dia harus periksa dulu nih sebenarnya. Jadi dia harus periksa apakah pertama rekomendasi ini benar-benar diperlukan kalau dia harus keluar, atau jangan-jangan dia cukup di dalam lapas selesai. Gitu. Yang kedua, bukti apa yang bisa menguatkan pendapat Kalapas supaya dia yakin orang ini harus dikeluarkan. Apabila Kalapas yakin, Kalapas akan memerintahkan petugas pengawalan untuk menyiapkan pengawalan. Nah, di sini protap pengawalan udah mulai masuk, gitu.
Nah, di protap pengawalan ini sudah berpindah ya ke petugas pengawalan apabila diperbolehkan keluar oleh Kalapas dengan melihat bukti-bukti tadi. Berapa SOP petugas pengawalan setiap kali seorang napi ini diperbolehkan keluar? Nah, kalau mereka yang standar minimumnya ya itu satu-satu. Oke. Tapi kalau mereka yang dikategorikan khusus kayak teroris gitu, itu bisa sampai 1.5. Nah, rata-rata yang saya lihat di kasus-kasus korupsi ini kalau nggak 1-1 ya 1-2 gitu. Di petugas pengawalan ini mereka sendiri di protap ada bahwa pertama mereka harus memastikan ya mereka tidak meninggalkan napi yang bersangkutan yang dikawal. Ya. Yang kedua memastikan tidak ada gangguan dari pihak lain yang kemudian menghambat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga mengikuti terus kemanapun narapidana tersebut pergi. Dalam kasus 3 narapidana yang tadi kita lihat gambarnya ada Pak Romi Herton, juga ada mantan Bupati Bogor, kemudian Anggoro. Mereka apakah Anda juga melihat pengawalan ada di sana 1-1 ataupun 1-2? Saya nggak melihat persis ya. Kita juga belum tahu kan sebenarnya rekomendasi pengawalannya seperti apa ya. Tapi harusnya memang mereka dikawal kalau sudah sepengetahuan Kalapas dan sudah atas izin. Harusnya perintah Kalapas itu sudah ada pengawalan. Tapi apabila tidak ada pengawalan maka sudah terjadi maladministrasi di sini dan itu memang harus diperiksa. Ya, harus diperiksa. Jadi saya melihat aktor-aktornya itu kalau dia sakit itu dokternya harus diperiksa. Kalapasnya harus dilihat kembali apakah dia mengikuti protap itu apa tidak. Yang ketiga petugas pengawalnya. Nah, yang menarik ada surat edaran Dirjen Pemasyarakatan tahun 2005 bahwa untuk alasan penting yang tadi saya sampaikan itu harus sepengetahuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jadi harus dilaporkan dulu ke pusat ya. Ke pusat dulu. Jadi tidak lagi semata tanggung jawab Kalapas. Gitu. Nah, ini yang harus di. Ada isu yang berkembang bahwa ini yang mengaku adalah dari mantan napi dan juga napi yang sekarang masih ada di LP Sukamiskin. Untuk pengurusan izin keluar 5 sampai 10 juta. Itu diberikan kepada pemuka napi, kemudian dibagikan ke sipir dan juga ke pejabat lapas akhirnya. Dan ini memang isu yang sudah berkembang sejak lama begitu, sebelum Kalapas yang sekarang diganti begitu. Kita lanjutkan dialog kita, Mas Ali, usai jeda. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.